Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi pertemuan kita kali ini yaitu pembahasan latihan soal SKB CPNS bidang kompetensi matematika. Dan fokus pembahasan kita yaitu persamaan kuadrat, fungsi kuadrat, dan pertidasamaan. Semoga penjelasan dalam video ini dapat bermanfaat, dapat membantu teman-teman semuanya khususnya dalam menghadapi ujian SKB CPNS dan semoga pula dapat diterima CPNS tahun ini. Dan sebelum masuk ke latihan soal dan pembahasannya, terlebih dahulu jangan lupa untuk like dan subscribe dulu channel ini agar terus mengikuti tips dan trik pembahasan soal khususnya yang berkaitan dengan matematika. Terima kasih. Oke, langsung saja kita mulai soal nomor 1. Persamaan kuadrat X kuadrat min PX tambah P kuadrat min P sama dengan 0 mempunyai akar-akar X1 dan X2. Jika 2x1 tambah x2 sama dengan 1, maka nilai P adalah. Diketahui bentuk umum persamaan kuadrat adalah ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Di mana koefisien x kuadratnya sebagai a, nilainya 1 ya walaupun tidak ditulis. Koefisien x-nya sebagai b, nilainya min p. Kemudian konstantanya yaitu c, nilainya p kuadrat min p. Selanjutnya diketahui 2x1 tambah x2 sama dengan 1. Kemudian dari persamaan kuadrat ini, untuk x1 tambah x2 sama dengan min b per a. Nilainya min b per a berarti min p per 1 atau p. Dari dua persamaan ini, kita eliminasi, kita hilangkan x2-nya. Sehingga 2x1 min x1 sama dengan x1. Kemudian 1 dikurangi P sama dengan 1 min P. Hasil X1 ini kita substitusi ke persamaan X1 tambah X2. Sehingga kita mendapatkan nilai X2-nya sama dengan P dikurangi 1 min P. Atau P min P jadi 2P min 1. Berikutnya, perkalian X1 dan X2 sama dengan C per A. C-nya P kuadrat min P, A-nya 1. Jadi nilainya P kuadrat min P. Sedangkan X1-nya sendiri adalah 1 min P. X2-nya adalah 2P min 1. Sama dengan P kuadrat min P. Kita kali masuk yang 1 min P dan 2P min 1-nya ini. Hasilnya 1 kali 2P, 2P dikurangi 1 ya. Kemudian min P kali 2P, min 2P kuadrat. Min P kali min 1 ditambah P sama dengan P kuadrat min P. Untuk yang P kuadratnya kita kumpulkan ya. Min 2P kuadrat, min P kuadrat. Jadi min 3P kuadrat. Kemudian 2P tambah P-nya 3P, min P jadi 4P. Dikurangi 1 sama dengan 0. Agar koefisien P kuadrat ini bernilai positif, kita kali negatif ya, 2 ruas. Sehingga menjadi 3P kuadrat min 4P tambah 1 sama dengan 0. Berikutnya kita faktorkan, jadinya 3P min 1 kali P min 1. Sama dengan 0. Setelah itu kita nolkan, 3P min 1 sama dengan 0, maka P-nya diperoleh sepertiga. Sedangkan P min 1 sama dengan 0, nilai P-nya sama dengan 1. Jadi yang memenuhi untuk nilai P adalah 1, yaitu jawaban yang A. Lanjut soal nomor 2. Persamaan kuadrat yang mempunyai akar A dan B, sehingga spor A tambah spor B sama dengan 7 per 10 adalah. Diketahui spor A tambah spor B sama dengan 7 per 10. Kemudian spor A tambah spor B ini kita samakan penyebutnya ya masing-masing. Kemudian kita kali silang untuk pembilangnya. 1 kali B, B ditambah 1 kali AA per AB. Atau dapat ditulis A tambah B dibagi AB sama dengan 7 per 10. Berikutnya kita masuk ke persamaan kuadratnya. Rumusnya adalah X kuadrat min A tambah B, kemudian X ditambah A kali B sama dengan 0. Dari perbandingan ini terlihat bahwa A tambah B per AB sama dengan 7 per 10. Artinya A tambah B-nya sebanding dengan 7, AB-nya sebanding dengan 10. Sehingga kita ganti saja A tambah B-nya dengan 7, AB-nya dengan 10. Menjadi X kuadrat min 7X
tambah 10 sama dengan 0. Dan jawabannya yang benar adalah D. Lanjut soal nomor 3. Persamaan fungsi kuadrat yang sesuai dengan gambar berikut adalah. Nah, dari gambar fungsi kuadrat ini karena sudah diketahui titik puncaknya, maka kita gunakan persamaan Y sama dengan A kali X min XP kurung kuadrat tambah YP. Langkah pertama kita cari dulu nilai A-nya yang mengganti XP. YP-nya ada titik puncak ya, XP-nya 1, YP-nya 2. Sedangkan X dan Y-nya kita ambil salah satu titik, bisa 0,0, bisa 2,0. Kita ambil saja yang titik 2,0, yaitu X-nya 2, Y-nya 0. Kita ganti Y-nya 0 sama dengan A, dicari nilainya ya, kali 2 min 1 kurung kuadrat, ditambah 2. 2 kurangi 1, 1, kuadrat 1 kali AA, jadi 0 sama dengan A tambah 2, atau A sama dengan 0 dikurangi 2 sama dengan min 2. Langkah berikutnya nilai A ini kita masukkan ke persamaan Y-nya, dengan XP, YP-nya diganti 1,2, X dan Y-nya tetap. Jadi Y sama dengan A-nya min 2 kali X min 1 kurung kuadrat tambah 2. X min 1 kuadrat dijabarkan menjadi Y sama dengan min 2 kali X kuadrat min 2X tambah 1 tambah 2. Kali masuk min 2-nya dan dijumlahkan dengan 2 diperoleh Y sama dengan min 2X kuadrat tambah 4X. Dan jawaban yang benar adalah C. Jelas ya? Lanjut soal nomor 4. Fungsi kuadrat yang mempunyai nilai minimum 2 untuk X sama dengan 1 dan mempunyai nilai 3 untuk X sama dengan 2 adalah. Nah, soal ini sama saja dengan soal nomor 3 sebelumnya, hanya kurvanya ini terbuka ke atas. Ditandai dengan nilai minimum 2 untuk X sama dengan 1. Jadi kita tulis dulu titik baliknya ya. Yaitu 1,2, 1 itu dari X sama dengan 1, 2 dari nilai minimumnya. Kemudian titik X, Y-nya, X-nya 2, Y-nya 3. Berikutnya kita masuk ke persamaannya, Y sama dengan A kali X min XB kurung kuadrat tambah YB. Di mana XB dan YB-nya ini merupakan koordinat titik balik. Kita cari dulu nilai A-nya dengan Y-nya sama dengan 3, X-nya 2. Jadi 3 sama dengan A kali 2 min 1 kurung kuadrat tambah 2. 2 kurangi 1, 1 kuadrat 1 kali AA. Jadi 3 sama dengan A tambah 2. Diperoleh A sama dengan 3 kurangi 2 sama dengan 1. Nilai A ini kita masukkan ke persamaan Y-nya. Jadi Y sama dengan X min 1 kurung kuadrat. Jadi nilai A-nya 1 tidak perlu ditulis. Kemudian ditambah 2. Kita jabarkan X min 1 kuadratnya sama dengan X kuadrat min 2X tambah 1 tambah 2. Dan hasilnya Y sama dengan X kuadrat min 2X tambah 3. Dan jawaban yang benar adalah B. Lanjut soal nomor 5. Himpunan penyelesaian pertidaksamaan X kuadrat tambah X min 13 dibagi 2 min X lebih kecil dari 1 adalah. Nah, untuk soal pertidaksamaan dalam bentuk pecahan seperti ini, kita tidak boleh mengalihkan silang ya 2 min X kali 1. Tapi kita nolkan di ruas kanan. Sedangkan ini di ruas kanan pindah ke ruas kiri. Jadinya X kuadrat tambah X min 13 per 2 min X min 1 lebih kecil dari 0. Setelah itu kita samakan penyebutnya. Jadi min 1 ini kita ganti dengan min 2 min X per 2 min X. Jadi X kuadrat tambah X min 13 per 2 min X. Dan dikurangi 2 min X per 2 min X lebih kecil dari 0. Penyebutnya sudah sama, maka pembilangnya tinggal kita kurangkan. X kuadrat tambah X min X jadi 2X, min 13 min 2 jadi min 15. Jadi X kuadrat tambah 2X min 15 per 2 min X lebih kecil dari 0. Kita faktorkan yang persamaan kuadrat pembilangnya. Jadi X tambah 5 kali X min 3 dibagi 2 min X lebih kecil dari 0. Setelah itu kita tentukan pembuat nolnya. Untuk X tambah 5 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan min 5. X min 3 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 3. Berikutnya 2 min X sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 2. Setelah itu kita buat interval atau garis bilangannya ada 3 titik. Yang paling kiri yang paling kecil, min 5, kemudian 2, setelah itu 3. Setelah itu kita tentukan daerahnya ya. Mana yang positif, mana yang negatif. Kita mulai dari angka min 5 sampai 2. Angka di antara min 5 sampai 2 yang mudah adalah angka 0. Angka 0 ini kita substitusi ke sini, kita ganti X-nya masing-masing dengan 0.
0 tambah 5, 5 hasilnya positif. 0 kurangi 3, min 3 hasilnya negatif. Positif dikali negatif kan hasilnya negatif. Dibagi 2 min 0. 2 min 0 hasilnya positif. Berarti negatif dibagi positif hasilnya negatif. Antara 2 dan 3 kita ambil angka 2,5. 2,5 tambah 5 hasilnya positif. 2,5 dikurangi 3 hasilnya negatif. Maka hasil kalinya adalah negatif. Untuk penyebutnya 2 kurangi 2,5 hasilnya negatif. Negatif dibagi negatif hasilnya positif. Selanjutnya di sebelah kiri. Angka min 5. Berarti min 6. Min 6 tambah 5 negatif. Min 6 min 3 negatif. Hasil kalinya positif. 2 kurangi min 6. Hasilnya positif. Positif bagi positif berarti positif. Sebelah kanan 3 kita ambil angka 4. 4 tambah 5 positif. 4 kurangi 3 positif. 2 kurangi 4 negatif. Positif dibagi negatif hasilnya negatif. Setelah itu kita perhatikan tanda tidak samanya lebih kecil dari 0. Berarti nilainya kita ambil daerah yang negatif. Daerah negatif antara min 5 sampai 2. Kemudian di atas 3. Cara penulisannya min 5 lebih kecil X lebih kecil 2 atau X lebih besar 3. Dan jawaban yang benar adalah, nah ini yang E. Jelas ya? Lanjut soal nomor 6. Jika 5 per X min 7 lebih besar dari 7 per X tambah 5, maka, nah soal ini seperti pada soal nomor 5 ya, kita nolkan di ruas kanannya, sedang yang di ruas kanan pindah ke ruas kiri. Jadinya seperti ini, kemudian kita samakan penyebutnya, sedangkan pembilangnya dikali silang ya. Jadi 5 kali X tambah 5 dikurangi 7 kali X min 7 dibagi X min 7 kali X tambah 5, kemudian lebih besar 0. Pembilangnya diselesaikan jadi 5X tambah 25 dikurangi 7X tambah 49. Per X min 7 kali X tambah 5. Hasilnya min 2X tambah 74 per X min 7 kali X tambah 5. Berikutnya pembuat nolnya. Untuk X tambah 5 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan min 5. X min 7 sama dengan 0, X-nya sama dengan 7. Min 2X tambah 74 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 37. Kita buat garis bilangan. Yang paling kiri min 5, kemudian 7, terus 37. Selanjutnya kita cari daerah yang hasilnya positif dan negatifnya masing-masing. Kita mulai dari daerah min 5 sampai 7. Kita ambil angka 0. Kemudian angka 0 kita substitusi ke X-nya masing-masing. Untuk yang pembilang, jika X-nya diganti 0 hasilnya positif. 0 kurangi 7 negatif, 0 tambah 5 positif. Jadi positif dibagi negatif hasilnya negatif. Berikutnya di sebelah kiri angka min 5 yaitu min 6. Min 2 kali min 6 positif ya, jadinya kalau ditambah 74. Kemudian min 6 min 7 negatif. Min 6 tambah 5 negatif. Jadi positif dibagi positif hasilnya positif. Berikutnya antara 7 sampai 37 ambil angka 8. Min 2 kali 8 min 16 tambah 74 hasilnya positif. 8 kurangi 7 positif. 8 tambah 5 positif. Berarti positif dibagi positif hasilnya positif. Di sebelah kanan 37 kita ambil angka 38. Min 2 kali 38 min 76. Min 76 tambah 74 hasilnya negatif. Kemudian 38 dikurangi 7 positif. 38 tambah 5 positif. Negatif dibagi positif hasilnya negatif. Jadi selang-seling ya, positif, negatif, positif, negatif. Berikutnya kita perhatikan tanda pertidaksamannya lebih besar dari 0. Artinya kita ambil yang daerahnya positif. Daerah positif berarti di sebelah kiri. Min 5 dan antara 7 dan 37. Atau dapat ditulis X lebih kecil min 5 atau 7 lebih kecil X lebih kecil 37. Dan jawaban yang benar adalah yang C. Jelas ya? Oke, demikian soal dan pembahasan SKP bidang kompetensi matematika. Semoga bermanfaat. Dan semoga pula teman-teman semua dapat mengerjakan soal SKP matematika dengan baik dan lancar. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.